Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kita dapat berkumpul di sosialisasi kali ini. Saat ini dunia dikejutkan dengan wabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil, dan ibu menyusui. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagaimana pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan besar, seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Jenis-jenis varian corona COVID-19. Yang pertama, varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Varian Gamma yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Varian Omicron yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada November 2021. Dampak virus corona di Indonesia. Jemaah haji di Indonesia dibatalkan, kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal di Indonesia menurun, merusak perekonomian Indonesia, peralihan belajar sekolah, kantor, dan sebagainya dengan metode jarak jauh. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita dianjurkan kenakan masker di ruang publik, mencuci tangan, jaga jarak aman, dan batasi mobilitas, lakukan vaksinasi. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyediaan layanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Pandemi saat ini belum selesai, maka dari itu kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan rumah, tetap menjaga jarak, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, dan rutin mencuci tangan menggunakan air, sabun, atau hand sanitizer, serta jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Demikian informasi mengenai coronavirus atau COVID-19. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.